Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatannya di rumah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas tentang evaluasi ya. Evaluasi untuk mapel IPA SMP kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Materinya itu tentang evaluasi bab 1 dan dengan bab 2. Jadi nanti kenapa ada evaluasi? Karena untuk mengingat apa saja sih materi yang sudah sesudahnya, terus juga nanti akan ada ujian ataupun UTS. Nanti kalian juga tinggal buka video 1 sampai dengan video 5. Itu muncul semua ya materinya di video 1 dengan video 5. Jadi silahkan kalian tonton kembali, ataupun ada yang belum mengerjakan tugas, itu silahkan tonton kembali, biar kalian lebih paham dan juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Oke lanjut ya. Untuk pertemuan ini, untuk bab 1 itu apa aja sih di bab 1 perlu kita ingat atau kita flashback lagi nih ya. Tekanan zat itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada tekanan zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk zat padat itu kan dipengaruhi oleh, 2 hal yang mempengaruhi zat padat itu. Yang pertama, jadi semakin lunak, zat padatnya itu akan semakin tinggi tekanan tekanan zat padat tersebut. Terus juga yang kedua itu ada luas alas bidang. Jadi semakin luas alas bidangnya yang dihasilkan itu, maka di zat padat itu akan semakin kecil yang dihasilkannya. Terus juga di sini ada zat cair yang kedua, zat cair itu disebut juga dengan zat hidrostatis ataupun, zat cair. Terus juga dipengaruhi oleh apa? Massa jenis zat cairnya juga. Jangan lupa di sini ada hukum Archimedes dan juga hukum Pascal. Nah, untuk hukum Archimedes itu kan ada 3, ada 3 pernyataan ya. Yang pertama itu juga tentang air yang tenggelam, mengapung, terus ada juga yang, di atas permukaan. Nah, itu pokoknya ada di pertemuan sebelumnya. Terus juga di bagian bab 1 itu ada konsep tekanan zat dalam makhluk hidup. Nah, konsep tekanan zat padat makhluk hidup ini kan tentang fotosintesis, tentang dari daya hisap daun, dari atas sampai dari tekanan dari bawah sampai ke atas itu seperti apa, dari penyerapan itu seperti apa, terus juga ada tentang, pernapasan, ini banyak sekali ya untuk aplikasi konsepnya untuk makhluk hidup. Di sini juga jangan lupa gaya kapilaritas itu apa, gaya hisap daun itu apa. Terus juga, eee, tekanan darah itu masuk juga ke bagian, bab 1 yaitu tentang tekanan zat, yaitu ada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, ada bagian jantung yang berkontraksi seperti apa, jantung berelaksasi seperti apa, jantung berkontraksi itu disebut dengan apa, yang relaksasi disebut dengan apa. Nah, itu ada di pertemuan sebelumnya. Jadi gampang, tinggal kalian ulang video sebelumnya. Nah, itu pasti ada. Terus lanjut. Nah, kalau yang untuk di bab 2 ini, tentang sistem pernapasan manusia ya. Di sini juga ada organ pernapasan, oh salah ya tulisannya, sorry, ini organ ya. Organ pernapasan itu ada hidung, jangan lupa, ada hidung, faring ke bawahnya, ada faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga alveolus. Terus di bagian hidung, di sini kan sistem pernapasan pada manusia itu kan yang pertama itu ada sebelum ke bagian pernapasan itu ada yang namanya, bagian struktural dan juga bagian fungsional. Kalau yang bagian struktural itu kan bagian luar juga ada hidung, di bagian luarnya itu ada hidung, ada rongga-rongga hidung, terus bagian dalam itu ada faring, laring, kayak gitu. Sedangkan yang fungsional itu kan ada 2 bagian ya, ada yang bagian zona penghubung, ada juga yang bagian, zona
Yang pertama zona penghubung dan juga zona respirasi. Zona penghubung itu apa? Nah itu ada di, di pertemuan sebelumnya. Fungsi zona penghubung itu apa? Nah itu ada, tinggal kalian, tonton kembali. Terus juga zona respirasi. Zona respirasi itu apa? Oke, untuk organ dan pernapasan, di sini karena hidung. Hidung itu ada rambut. Oke, organ pernapasan itu yang pertama di hidung ya. Nah, untuk hidung kan itu ada rambut hidung dan juga ada yang namanya lendir, terdapat di bagian hidung. Nah, untuk di hidung itu rambut hidung untuk apa? Yaitu untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam hidung sampai masuk ke bagian paru-paru untuk menyesuaikan udara dari luar dengan udara dari dalam. Terus juga di hidung itu ada yang namanya lendir. Lendir itu untuk apa fungsinya? Lendir itu untuk menangkap, partikel yang ikut masuk ke bagian, udara ataupun masuk, misalkan di situ ada partikel debu atau apapun itu yang ataupun racun segala macam. Nah, itu ditangkap oleh lendir, tidak dibawa oleh, udara masuk ke bagian paru-paru, itu untuk hidung. Untuk faring, bagian faring itu ada laring, trakea penghubung bronkus dan bronkiolus kiri dan kanan. Bronkus itu ada bronkiolus, bronkus itu kan bercabang ya, bercabang. Terus ada lagi bronkiolus, gelembung gitu, sebagian paru-paru dan juga alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran ya, tempat pertukaran gas dengan karbon dioksida. Oke, paham ya untuk organ pernapasannya. Terus juga di sini ada kelainan pada sistem pernapasan, jangan lupa juga di sini ada tekan untuk masuk ke, ataupun ke link tugas, itu tokennya apa, yaitu evaluasi, itu ya tulisannya ada kayak gini, takutnya bingung, hurufnya kecil semua, tokennya untuk masuk ke link tugas, itu evaluasi. Oke, untuk kelainan kelainan pada sistem pernapasan itu kan ada influenza, flu ya, biasa itu ya, banyak banget menyerang manusia tuh di zaman sekarang ataupun zaman dulu juga udah ada sih. Influenza, terus ada juga tonsilitis, ingat tonsilitis itu amandel ya, terus faringitis itu kayak infeksi tenggorokan, terus fenomena fenomena itu kayak paru-paru basah, TBC, asma, ada juga kanker paru-paru. Itu disebabkan oleh bakteri apa saja sudah saya jelaskan, sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ataupun di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Jadi silahkan dibuka ya. Oke, untuk evaluasi saja kan ini, terima kasih untuk evaluasi bab 1 dan juga bab 2. Semoga kalian tuh lebih memahaminya gitu, apa saja sih, yang ada di bab 1 dan juga di bab 2 gitu ya. Biar kalian bisa, oh di bab 1 ini tentang materi tentang ini aja nih garis besarnya, di bab 2 ini garis besarnya ini aja gitu. Jadi kalian tuh lebih bisa memahami konsepnya dan juga memahami pelajarannya, bisa kalian hafal, kalian ingat, dan juga bisa bermanfaat buat kalian dan juga kalian mendapatkan nilai yang bagus, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.